Selamat pagi Kak Ruminta. Selamat pagi Kak Titi. Kita buka maskernya dulu yuk. Oke. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Kelas Batita, kelas Pratama, kelas Indria, kelas Madya. Apa kabar semuanya yang di rumah? Pasti baik-baik saja dan sehat-sehat semua ya Kak. Yang di rumah juga kakak-kakak pengasuh, mama papa, apa kabar semua? Baik-baik juga ya. Kak Ruminta apa kabarnya? Baik Kak Titi, kita Oh, semua iya. pasti keadaannya baik. Iya, kita jumpa lagi nih di ibadah sekolah minggu online ya. Walaupun masih online tapi kita tetap harus Semangat. semangat Oke. ya. Kita angkat pujian apa nih Kak Rumintang? Kita angkat pujian lagu Shalom Shalom. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita bertepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan petik jari. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Adik-adik, Kak Rumintang undang untuk adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kami mengadakannya di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, dan kami siap untuk memuji nama Tuhan, serta akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Oyok. Biarlah firman-Mu hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Rumintang, hari ini temanya tentang keberanian ya? Iya Kak Titi, Oh. keberanian. Berani itu apa ya keberanian Berani itu berarti tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut dalam segala sesuatu, tapi bukan tidak takut kalau kita berantem. Biar dibilang jagoan, itu bukan. Lalu? Berani di sini adalah berani menegakkan kebenaran. Nanti yang akan gitu. disampaikan oleh Kak Kak Oyok ya? Oyok. Nah Oh, adik-adik, iya. nanti kita akan mendengarkan firmannya lebih lengkap dari Kak Oyok. Nah, keberanian ada juga Apa itu? tokoh-tokoh Alkitab yang juga berani. Seperti? Daniel, ya kan? Oh, Daniel yang di Ya, gua singa iya ya? kan. Terus Goliat. Daud ya? Daud mengalahkan Goliat. Goliat, iya. Ya kan? Terus siapa Nah, lagi Kak Terus Rumintang? siapa lagi ya? Pokoknya masih banyak deh Kakak yang berani menegakkan kebenaran. Oh, Seperti iya. lagu kita hari ini. Oh, tentang Ya. yang Ayub setia, Setia. ya? Kayaknya Oke. kita udah pernah ngajarin ya waktu itu ya? Sudah Kita pernah tapi berdua sudah juga agak yang ngajarin lama ya, ya. sudah Sekarang lama ya. kita mengingatkan kembali ya adik-adik, adik-adik kita yang akan di rumah menyanyikan ya. lagu Ayub Setia Iya. atau Tuhan pakai siapa saja. Iya. Ayo adik-adik kita bertepuk tangan. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus
situasinya, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat Batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kak Rumintang, kita minggu lalu kasih tugas ya, anak-anak pengasuh ngasih tugas ke anak-anak sekolah minggu ya. Ya, minggu lalu Kak Nuning memberikan tugas Iya, kepada adik-adik. Kira-kira banyak gak ya yang mengirim? Banyak kayaknya Kak Rumintang. Yuk, Kita kita lihat lihat yuk. yuk. Yuk adik-adik yang di rumah kita Kita saksikan, saksikan teman-teman kita yang sudah mengirimkan videonya. Nama aku Belva. Aku ingin menyebutkan ayat hafalan Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu akan nasihat yang bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? seperti kepada anak-anak? Hai anakku, Hai anakku, janganlah anggap enteng janganlah anggap enteng didikan Tuhan, didikan Tuhan, dan janganlah putus asa dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak, orang yang diakuinya diakuinnya sebagai anak. Terima kasih. Kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman, kali ini Tanya mau menghafal ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Bye. Ayat David. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan diambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terima kasih. Halo kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Sekarang Eirin mau menghafal ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang
dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dah kakak-kakak sekolah minggu. Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nama saya Ivan Alexander, kelas pertama. Saya akan membacakan Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terima kasih. Shalom, nama saya Kylie Kristabel Manuela dari Sekolah Minggu GKO Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Thank you, God bless you. Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Shalom, ini dengan saya Akwanal. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terima kasih. Tugasnya hebat-hebat, bagus-bagus ya. Adik-adik sekolah minggu GKO Depok 1. Kakak Titi mengucapkan terima kasih. Kak Rumintang juga ya. Semakin hari semakin Iya, banyak ya. Berarti Tetap semangat anak adik-adik sekolah ya minggu GKO mengirimkan Depok 1 tugasnya. semangat berarti ya. Nah, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab adik-adik, kalau perlu alat tulisnya biar kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu Kak Titi Iya. untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik tetap sehat ya. Sebelum kita memulai, kakak lepas masker dulu ya. Nah adik-adik, senang sekali hari ini kakak bisa kembali berjumpa ya adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online GKO Jemaat Depok 1. Nah kakak harap meskipun kita ibadah secara online, tidak akan mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap semangat mengikuti ibadah, bersukacita, bernyanyi, dan juga mau siap mendengarkan cerita. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai cerita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dulu ya. Sikap berdoa, tundukkan kepala, tangannya dilipat, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, Bapa yang kami puji dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih buat hari yang telah Tuhan berikan, atas penyertaan Tuhan dan perlindungan yang Tuhan berikan sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh datang berkumpul dan kami boleh bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini, semuanya itu boleh memberikan kekuatan untuk kami semuanya. Berfirmanlah Bapa, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita belum? Nah kalau sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan membaca pembacaan kitab suci pada pagi hari ini. Nah adik-adik, tetap walaupun dilakukan di rumah, sikap untuk beribadah, duduk dengan sopan, ya, duduk dengan tegak, konsentrasi dan fokus. Kita akan mendengarkan sama-sama untuk membaca Alkitab pada pagi hari ini. Nah, pembacaan kitab suci kita pada pagi hari ini terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Yuk kita buka sama-sama dari Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai dengan 30. Nah, sudah semua adik-adik? Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, kalau sudah, yuk kita sama-sama membaca dan mendengarkan pembacaan Alkitab kita dari Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon,
raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja," kata Eglon. "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas, di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seir. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama membaca Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Nah, kakak akan memulai, sebelumnya kakak mau bertanya. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Nuning? Ya, masih sama. Dari Hakim-Hakim 3 juga. Ya, tetapi tentang siapa adik-adik masih ingat enggak? Yang disampaikan oleh Kak Nuning. Hakimnya namanya siapa? Iya benar, pinter. Otniel ya. Tuhan menolong bangsa Israel melalui hakim yang bernama Otniel. Nah, begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel, pada saat bangsa Israel berseru dan meminta tolong, Tuhan kirim Otniel. Nah, adik-adik, tetapi ternyata setelah Otniel meninggal, kembali bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia lupa lagi nih apa yang telah diperbuat oleh Allah terhadap bangsa Israel. Mereka kembali melakukan perbuatan yang tidak sangat menyenangkan Tuhan, yaitu menyembah Allah, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekian lama bangsa Israel melupakan Tuhan.
Dan pada akhirnya bangsa Israel Tuhan izinkan untuk kembali mengalami penindasan dan penyiksaan. Nah, saat ini apa yang dialami oleh bangsa Israel luar biasa penderitaannya, yaitu oleh Raja Eglon namanya, yaitu dari Raja Moab. Tuhan biarkan bangsa Israel mengalami penderitaan, penindasan, bahkan Raja Eglon saat itu benar-benar melakukan berhasil membuat bangsa Israel menderita. Ia telah memberikan peraturan untuk membayar pajak yang amat sangat besar, yang amat sangat membebani bangsa Israel. Mereka benar-benar sangat menderita ya adik-adik. Sekian belas tahun, 18 tahun lamanya, Tuhan biarkan bangsa Israel menderita di bawah pemerintahan Raja Moab, yaitu Raja Eglon. Nah adik-adik, kembali nih, bangsa Israel. Setelah mengalami penindasan, penderitaan, kembali dia ingat Tuhan. Ya kembali mengingat Allah. Dan akhirnya mereka kembali berseru meminta pertolongan. Mereka ingat apa yang mereka perbuat itu tidak benar. Mereka ingin kembali kepada Tuhan dan mereka berseru. Nah adik-adik, doa yang disampaikan oleh bangsa Israel didengar oleh Allah. Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang sangat menyayangi bangsa Israel. Apa yang dialami penderitaan oleh bangsa Israel didengar oleh Tuhan. Dan saat mereka berseru kepada Tuhan, Allah mendengarkan doa mereka. Dan akhirnya Allah mengutus kembali seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel, yaitu yang bernama Ehud. Nah, Ehud adalah hakim yang dipilih Tuhan. Dia seorang yang kidal. Nah, ada yang tahu nggak kidal? Kidal itu biasanya dia tangan kirinya lebih berfungsi dibanding tangan kanan. Kalau orang normal biasanya kalau melakukan fungsi apa-apa tangan kanan. Tetapi hakim Ehud ini adalah seorang yang kidal. Nah, dia dipilih Tuhan yang amat sangat luar biasa. Dia adalah seorang hakim yang benar-benar taat di mata Tuhan. Dan ia juga punya keberanian. Pada saat ia dipilih Tuhan untuk menolong bangsa Israel, dia datang dan menemui seorang raja. Nah adik-adik, untuk menegakkan sebuah kebenaran itu dibutuhkan adalah apa? Keberanian. Nah adik-adik, Ehud itu juga adalah seorang hakim yang berani. Dia tidak hanya berani, dia tidak takut, dia berusaha untuk bagaimana menolong bangsa Israel. Dia harus bertemu dengan Raja Eglon. Tetapi adik-adik, ternyata kebenaran itu bukan hanya keberanian yang dituntut, tapi juga adalah kecerdikan. Kenapa dia harus cerdik? Cerdik itu adalah menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membaca situasi. Dia memiliki strategi atau bagaimana caranya untuk bisa menaklukkan Raja Eglon. Ya, dia adalah orang yang benar-benar diberikan kuasa, yang memiliki akal budi, ada pikiran yang bagus. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Ehud? Ia punya keberanian, ia punya kecerdikan, dan pada akhirnya dia berhasil menolong bangsa Israel. Ya, dia mengajak orang-orang Israel, khususnya pria-pria ya, laki-laki yang bagus, yang pintar, untuk bersama-sama dengan Ehud, dan dia berhasil menyerang Raja Moab, dan pada akhirnya karena Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memimpin, pada akhirnya bangsa Israel boleh menang dari Raja Moab. Ya, akhirnya kerajaan Moab berhasil ditaklukkan oleh kembali bangsa Israel, boleh kembali menduduki dan boleh menang, dan akhirnya mereka terlepas dari penderitaan. Nah, adik-adik, melalui pembacaan kitab suci kita pada hari ini, cerita yang mau kakak sampaikan adalah yang pertama apa? Seperti Ehud ya, adik-adik. Dalam menegakkan kebenaran kita juga harus punya keberanian. Nah, adik-adik sekolah minggu juga nggak boleh takut, harus punya keberanian. Nah, keberanian itu harus keberanian yang positif, bukannya negatif. Nah, contohnya apa sih Kak kalau keberanian yang positif itu? Nah, berani yang positif itu pada artinya apa? Adik-adik, misalnya adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik jangan takut untuk mengakui kesalahan. Adik-adik harus berani bertanggung jawab.
adik-adik harus jujur. Kenapa harus tidak boleh takut? Karena apa? Keberanian itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ada di dalam, kita sama buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Nah, kakak akan membacakan nih di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b itu dikatakan seperti ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya bahwa di dalam roh diri kita ini ada Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Jadi kalau adik-adik melakukan kesalahan, misalnya adik-adik misalnya memecahkan gelas mama, ya kan? Gak usah takut untuk mengakui, minta maaf sama mama dan bersihkan hasil pecahan kacanya, dan tapi harus hati-hati ya adik-adik. Mama pasti nggak akan marah, mama akan senang karena adik-adik sudah jujur. 2, adik-adik nggak usah takut, misalnya adik-adik di sekolah, adik-adik mata pelajaran apa yang adik-adik takutin, yang dianggap susah, itu nggak usah takut, ya. Tapi kita harus punya akal, ya. Kita punya kecerdikan, yaitu belajar, ya. Kalau misalnya adik-adik kurang mengerti atau kurang paham, bisa bertanya sama ibu guru. Atau belajar bersama-sama dengan teman-teman yang kita anggap pintar. Itu adalah suatu hal yang baik. Nah, seperti halnya Tuhan mengajarkan, selain keberanian, itu juga sudah kecerdikan, ya. Seperti halnya di dalam Matius 10 ayat 16b, ya. Dikatakan bahwa di dalam Matius, kita buka ya, di dalam Matius 10 coba adik-adik buka Alkitabnya di dalam Matius 10 ayat 16b, ya. Kakak akan bacakan, yaitu sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati, ya. Nah, kita harus punya banyak akal, tapi kita juga harus tulus, ya. Kita harus memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah ataupun persoalan. Kita nggak usah takut, tapi kita harus berpikir bagaimana caranya untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah dengan baik, ya. Seperti adik-adik misalnya ngerjain PR nggak bisa, susah nih gitu. Nah, tapi adik nggak usah takut. Adik bisa bertanya sama mama atau sama papa atau sama kakak. Atau kalau misalnya adik susah, adik bisa tanya sama temen yang lebih pintar, ya. Gimana ya caranya? Bukan menyontek, bukan meminta temen yang sudah ngerjain terus kita lihat, tapi kita kerjakan sama-sama. Nah, pada dasarnya adik-adik harus banyak bertanya, ya. Tidak usah takut, tidak boleh malu, ya. Nah, selain itu contohnya keberanian adalah seperti adik di sekolah minggu nih, ya. Kakak lihat adik-adik sudah banyak yang berani menjadi MC. Itu adalah tugas yang luar biasa, ya. Adik-adik berarti orang yang taat, ya, punya keberanian menjadi seorang MC. Kenapa? Tidak semua orang punya keberanian itu. Nah, sekarang bagi adik-adik nih yang belum punya keberanian, nggak apa-apa. Belajar untuk terus belajar, punya keberanian, ya. Kalau tidak dicoba, adik-adik nggak akan pernah tahu kemampuan adik-adik. Makanya itu ya adik-adik, kalau seandainya nanti ada yang minta, kakak sekolah minggu minta tolong mau jadi MC, nggak apa-apa, dicoba dulu. Nanti adik-adik bisa lihat. Jadi jangan takut dulu, enggak Kak, nggak mau Kak, nggak bisa. Jangan seperti itu, tapi belajar. Kalau adik-adik belajar, siapa tahu adik-adik tahu, oh adik-adik memang punya bakat menjadi MC. Atau nanti pada saat adik besar, adik-adik bisa menjadi kayak kakak, pengasuh sekolah minggu, ya. Apapun yang Tuhan berikan buat adik-adik, pasti adik-adik adalah punya kemampuan yang mungkin sekarang belum adik-adik rasakan, ya. Nah, selain itu kakak juga punya tugas nih untuk minggu depan, yaitu kita ayat hafalan, ya. Ayat hafalan dari Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 13 ayat 6, ya. Kita buka Ibrani 13 ayat 6. Nah, kalau minggu kemarin Kak Nuning kasih sampai 2 ayat ya. Kalau kakak 1 ayat aja deh, gak apa-apa. Tapi kalau 2 ayat aja ada dihafal,
lagi satu ayat ya. Nah, kita buka dari Ibrani 13 ayat 6, yaitu sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Nah, adik-adik jangan lupa menghafal ayat hafalan ini dan segera dikirimkan paling lambat ditunggu hari Kamis tanggal 14 Oktober. Ya, dikirim bisa melalui WA ke kakak pengasuh atau dikirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Ya, jangan lupa ditunggu hari Kamis tanggal 14 Oktober pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, jangan lupa tetap semangat adik-adik mengirimkan tugasnya, ayat hafalan. Bagi adik-adik yang belum pernah kirim, ayo dicoba, dikirim. Gak usah takut, gak hafal, gak belajar. Adik-adik belajar sedikit demi sedikit untuk menghafal. Karena itu adalah tugas yang sangat bagus ya, taat, dan Tuhan sangat senang bagi adik-adik yang sudah mau melakukan dan mengerjakan tugas. Ya, sampai di sini dulu cerita kakak. Semoga dengan melalui cerita ini kakak berharap adik-adik punya keberanian ya, tidak takut untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap baik ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kembali kami datang menghampiri dan menghadap Bapa-Mu yang Maha Kudus. Ucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Oyok. Biarlah kiranya kami anak-anakmu sekolah minggu ini memiliki keberanian seperti halnya Ehud Tuhan yang Engkau pilih memimpin menolong bangsa Israel dari penindasan dari Raja Moab, Raja Eglon ya Bapak. Biarlah kiranya kami anak-anakmu yang masih kecil ini juga selalu taat dan takut akan Tuhan, dan selalu punya keberanian untuk melakukan kebenaran dan tidak takut untuk berkata jujur. Terima kasih Bapak, semuanya ini kami pinta dan pohonkan kepadamu, lindungi kami untuk melakukan segala aktivitas kami selanjutnya. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, jika dalam ibadah ada dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik, kita tetap harus menjaga kesehatan ya. Tetap pakai masker kemanapun adik-adik pergi ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Kak Titi, tadi Kak Oyok menyampaikan ada 2 pelajaran yang kita ambil dari Hakim Ehud. Ehud. Ya, Ehud. Yang pertama, kita harus berani menegakkan kebenaran. Nah, menegakkan kebenaran itu diperlukan keberanian. Iya. Ada lagi Kak Titi. Kak Titi tahu kan? Yang kedua, menegakkan kebenaran itu juga diperlukan kecerdikan Kak Ruminta. Oh, jadi kebenaran, menegakkan kebenaran itu harus dengan keberanian dan kecerdikan. Iya. Kak Titi, Ya, Kak Kak Oyok Ruminta. tadi kasih tugas tuh. Iya, ayat hafalan. Ayat hafalan, Iya. oke. Ayat hafalan lagi adik-adik ya. Iya, tetap semangat mengerjakannya. Ya, ditunggu tugasnya paling lambat tanggal 14 Oktober 2021 pukul 12 siang. Dikirim ke alamat yang ada di bawah ini atau ke WA-nya Kak Yuyun atau Kak Titi ya. Kakak-kakak tunggu ya tugasnya adik-adik. Ayo semangat adik-adik, apalagi yang belum pernah mengirim ya. Iya, Ditunggu betul. ya. Oke. Ya, kayaknya menjelang Natal ada ini ya. Bagi yang tugas-tugasnya rajin dapat ini ya, reward nggak? Ya nanti deh, pokoknya Kayaknya ada reward deh. ada ya, Pokoknya pasti ada ada. deh. Makanya Ya, adik-adik harus adik-adik rajin ya. Kak Titi, Iya, Kak Ruminta. minggu ini ada yang berulang tahun. Ada Kak Ruminta.
Siapa Kak? Leanor. Oh Leanor, adik Leanor. Iya, adik Leanor. Ada lagi satu lagi Kak yang ini yang ulang tahun. Siapa? Kelas Batita kalau nggak salah deh. Oh ini ya, Yolanda. Iya, Oke, Yolanda. kelas Batita Yolanda. Adik Berarti Yolanda. ada Leanor tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Iya. Adik Yolanda tanggal 1 Oktober. Iya. Adik Leanor kelas berapa ya Kak? Pratama, Madya? Kelas Madya kalau nggak salah. Madya ya? Madya. Oh iya. Berarti udah pindah adik kelas Madya Madya kali ya, kalau dengan nggak salah ya. adik Leanor dengan adik Yolanda. Selamat ulang Ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, semakin pintar, dan Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Kak Rumintang, kita belum respon firman lo tadi nyanyi. Oh iya, kita mau merespon firman ya. Nyanyi lagu Merespon firman. Yesus pimpinlah. Yuk kita nyanyi yuk adik-adik yang di rumah. Ayo. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Ya, adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita Tuhan. Dan saat ini kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus melalui Bapak Gembala Sidang kita. Ya, kita akan Iya. menerima berkat melalui Bapak Pendeta. Haurisa, yuk kita terima berkat. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kalian hari ini juga telah kembali mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kalian dengar semakin membuat kalian hidup takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua kalian. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai, dan memberikan masa depan yang luar biasa buat kalian anak-anak sekolah minggu, sampai kalian nanti memiliki kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Adik-adik, sekolah minggu online pada hari ini telah selesai. Tetap ingat ya adik-adik, yaitu 3M. Menjaga jarak, Mencuci tangan, dan memakai masker. Oke adik-adik, sampai jumpa. Minggu Salam depan. sehat. Salam sehat selalu. Dah.